Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kalamullah khairal huda huda nabiyyina Muhammad alaihi salatu wassalam, syarrul umuri muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Alhamdulillah jamaah salat subuh yang berbahagia. Alhamdulillah di hari yang mulia ini, hari Jumat, kembali kita bermajelis di masjid kita, melanjutkan pelajaran kita dalam beberapa kaidah dalam menata hati. Nah, dalam pertemuan yang lalu sudah kita terangkan tentang sesungguhnya kaya itu adalah kaya hati. Ya, bukan yang lain. Karena kekayaan yang lain itu datang di luar tubuh kita. Ya, dan kekayaan yang lain itu selalu berpisah dengan tubuh kita. Adapun hati kita, ya itulah yang terus ya menerus ada pada kita. Nah, maka sebagai lanjutan dari hal tersebut, di sini ada kaidah yang merupakan penyempurna dari kaidah yang lalu, bahwa hati itu jika merasa kaya, ya cukup dengan penciptanya, maka dia tidak akan butuh kepada makhluk. Nah, manusia diciptakan oleh Allah selalu ada dua kebutuhannya. Ya, ada dua kebutuhan yang selalu dibutuhkan oleh manusia kapanpun dan dimanapun. Yang pertama, dia selalu butuh pada apa yang memberi manfaat. Ya, dengan beragam atau berjenis-jenis
kebutuhannya. Tapi intinya adalah dia selalu butuh kepada apa yang memberi manfaat. Kebutuhan yang kedua, dia selalu butuh untuk menolak mudarat dengan beragam jenis mudarat tersebut. Dari manusia hidup cuma berputar dari dua hal tersebut, selalu cari manfaat dan menghindari mudarat. Ya, makan, minum, pakaian, tempat tinggal, kendaraan, itu kan untuk memberi manfaat sekaligus menolak mudarat, menghindari lapar, haus, panas, dingin, menghindari capek, maka cari apa yang memudahkan dan seterusnya. Ya, maka manusia itu selalu punya keinginan, ya, selalu punya kemauan. Selama dia masih hidup pasti punya keinginan, punya kemauan. Kenapa? Karena ada yang selalu dicari. Itu tadi, selalu cari manfaat atau menghindari mudarat. Nanti dia akan merasa nyaman, merasa tenang, merasa gembira kalau keinginannya tercapai. Ya, keinginannya tercapai. Karena itu yang tahu pemilik manfaat dan mudarat adalah Allah Azza wa Jalla. Ya, pemilik manfaat dan mudarat adalah Allah Azza wa Jalla. Dia yang menciptakan manusia, maka dia yang paling tahu apa yang memberi manfaat dan mudarat. Salah satu dan perkara yang paling besar yang selalu dicari oleh manusia adalah manusia itu ingin menyembah, ya, ingin ibadah. Karena Allah ciptakan, ya memang seperti itu. Kenapa dia ingin ibadah? Dia ingin menyembah karena manusia ketika dia ibadah hatinya tenang dan dia mendapatkan manfaat dan menghindari mudarat dari apa yang dia sembah. Ya, makanya Allah dalam Al-Quran ya menyebutkan law kana fihima aw lakana ya law kana fihima alihatun illallah la fasadata. Seandainya di langit dan di bumi ini banyak sesembahan kecuali Allah, maka bumi dan langit ini pasti rusak.
ya pasti rusak. Kenapa bisa rusak? Karena yang mengaturnya banyak. Kalau yang mengatur itu banyak, ya banyak kerusakan. Coba kalau 2 kepala desa, pasti kacau desa. Atau 2 kepala rumah tangga, pasti kacau rumah tangganya. Ya makanya perempuan tidak boleh memiliki suami lebih dari 1. Tapi suami boleh memiliki istri lebih dari 1. Karena kalau 1 yang mengatur aman, walaupun banyak yang diatur. Tapi kalau yang mengatur banyak, walaupun 1 yang diatur, rusak. Ya coba pengurus masjid ketuanya 2, 1 saja biasa berkelahi, apalagi banyak. Ya. Bagaimana kira-kira kalau yang lebih besar? Negara 2 presidennya, pasti kacau. Bagaimana dengan alam ini? Kalau banyak yang punya, banyak yang merasa memiliki, pasti rusak. Nah, karena itu manusia yang diciptakan oleh Allah, ya diberi oleh Allah fitrah bahwa dia butuh kepada penciptanya. Dan tidaklah kebutuhan itu akan terpenuhi ya kecuali menyembah hanya kepada Allah. Karena hatinya butuh, dan kebutuhannya setiap saat, bukan saat tertentu saja, ya, tapi setiap saat. Makanya kita disuruh banyak berzikir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar la haula wa la quwwata illa billah. Ya la haula wa la quwwah, ya. Tidak ada daya upaya, tidak ada kekuatan illa billah. Nah, jadi kalau seorang hamba itu tidak menjadikan Allah satu-satunya yang diibadahi, pasti dia akan menyembah yang lain. Ya, dia akan menyembah yang lain karena dia butuh. Seperti kalau kita butuh makan, tidak ada nasi, maka cepat atau lambat kita akan makan selain nasi, karena butuh. Ya butuh. Kalau kita butuh air, tidak ada air, maka apapun yang bisa mengganti air kita akan minum. Karena kalau tidak, ya dia akan mati. Nah, karena itu manusia disifatkan innahu, ketika diberi amanah langit dan bumi, gunung-gunung tidak ada yang mau memikul, dan manusia yang memikulnya. Ketika manusia memikulnya, maka Allah mensifatinya dengan 2 sifat. Innahu
kana zaluman jahula. Ya, sungguhnya manusia itu zaluman, ya banyak dan terlalu banyak kezalimannya, dan juga sangat bodoh. Puncak kezaliman, ya menyembah kepada selain Allah. Kenapa dikatakan puncak kezaliman? Dari banyaknya kezaliman yang dia lakukan, karena dia butuh kepada penciptanya setiap saat, dan dia palingkan kepada selain penciptanya. Yaitulah puncaknya kezaliman. Kalau orang menzalimi dirinya, dia lapar, dia tahan, ya zalim juga. Tapi kan tidak selalu lapar. Ketika dia haus, dia tahan-tahan, atau harusnya dia minum air, dia pergi minum es, ya itu juga zalim, tapi sedikit. Tapi kalau dia memalingkan ibadah kepada selain Allah, yang dia butuh setiap saat, itulah namanya puncaknya kezaliman. Makanya dikatakan inna syirka la zulmun azim. Sungguhnya kesyirikan itu kezaliman yang paling zalim. Ya, karena puncak kebutuhan manusia, puncak kebutuhan hamba adalah ibadah. Zalim dan jahil. Puncaknya kebodohan ketika dia diciptakan untuk ibadah, dia tidak tahu. Ya, atau tidak mau tahu. Itulah namanya puncaknya kebodohan. Karena itu orang yang bertauhid, walaupun IQ-nya rendah, kalau bahasa sekarang IQ-nya rendah, tetap dianggap dia orang yang cerdas, karena dia tahu tujuan dia diciptakan. Tapi walaupun IQ-nya tinggi, di atas rata-rata, bisa menciptakan ini, menciptakan itu, ya, tahu banyak hal, tetap dikatakan dia orang yang paling bodoh, karena dia tidak tahu tujuan dia diciptakan. Ya, karena itu misalnya kalau belajar Kasyfus Syubhat, ya, bahwa orang yang bertauhid walaupun dia bodoh, tetap lebih baik daripada 1000 orang alim tapi tidak tahu tauhid. Tahu fikih, tahu bahasa, tahu tafsir, segala macam. Orang yang bodoh biasa tapi tahu ibadah hanya kepada Allah, ya, tetap lebih pintar. Karena ibadah kepada Allah tidak perlu butuh dalil yang banyak. Itu fitrah. Ya, fitrah. Seperti fitrahnya manusia butuh makan. Ya, makanya manusia tidak perlu
ditakutkan tidak tahu cari makan. Karena binatang saja bisa cari makan. Tapi yang ditakutkan kalau manusia berpaling dari ibadah kepada Allah. Itu yang paling ditakutkan. Nah, karena itu orang-orang musyrik itu tidak pernah tenang dan bahagia, dan tidak pernah hatinya cukup. Ya, hatinya tidak pernah cukup. Kenapa tidak pernah cukup? Karena yang dia ibadahi juga tidak pernah cukup. Ya, karena semua makhluknya Allah butuh kepada Allah. Jadi kalau dia yang disembah, ya dia juga butuh. Karena itu umumnya yang disembah manusia tidak pernah mengatakan sembahlah saya, karena mereka tidak berani mengucapkannya, kecuali togut yang nyata sekali. Tapi sangat jarang yang disembah itu yang menyuruh dia menyembah, karena dia takut kepada Allah. Termasuk nanti syaitan, ya, takut kepada Allah, maka mereka tidak berani menyuruh menyembah. Ya, mereka hanya mempengaruhi untuk menyembah. Iya. Karena itu pula orang yang menyembah selain daripada Allah, ya mudah berpindah dari satu bentuk penyembahan kepada penyembahan yang lain, dari satu sesembahan pindah kepada sesembahan yang lain. Kalau merasa yang disembahnya ini tidak bisa memberi kesembuhan, ya pindah lagi kepada yang lain. Makanya sesembahan itu berbeda-beda di setiap tempat. Yang disembah orang di sini pasti beda dengan di tempat lain, tidak mungkin sama. Tapi kalau Allah yang dijadikan sesembahan, sama. Wa huwal ilahu fis sama wa fil ard. Allah yang menjadi sesembahan di langit dan di bumi, tidak pernah berubah dari dahulu sampai hari ini, ya sampai seterusnya. Nah, karena itu bisa disimpulkan kalau manusia itu diciptakan di atas fitrah, ya sebagaimana hadis yang sering kita dengar, kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abawahu ayyumajjisanihi aw yuhawwidanihi aw yunassiranihi. Semua manusia itu, semua anak yang lahir diciptakan di atas fitrah. Nanti kedua orang tuanya yang bisa mengarahkannya menjadi Majusi, Yahudi atau Nasrani. Nah, makanya mendakwai selain daripada Islam, mendakwainya untuk kembali kepada fitrahnya, bukan mendakwai merubah fitrahnya. Pahami? Jadi kalau kita ini muslim tiba-tiba murtad, naudzubillah, itu kan berarti kita ini didakwai merubah fitrah kita.
jadi melenceng dari yang asalnya. Tapi kalau terjadi sebaliknya, siapapun di luar dari Islam, maka itu didakwai kembali kepada fitrahnya. Sembahlah Allah yang menciptakan kamu, jangan yang lain. Kan itu agama, ya. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah. Ya ayuhan nas u'budullah, dan seterusnya. Kalau dalam Islam, ya, kita disuruh kembali kepada sunnah, karena sunnah itu sesuai dengan fitrah. Ya, segala maslahat bisa didapatkan kembali kepada sunnah. Nah, segala macam mudarat bisa dikurangi atau dihindari dengan mengikuti petunjuk atau larangan yang dilarang dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi manusia diajak kepada fitrah. Kalau dia sudah fitrahnya, disuruh memperbaiki fitrahnya. Nah, karena itu ketika hati itu sumber kekayaan, dan kayanya seseorang dengan kayanya hatinya, kapan dikatakan kaya hatinya? Ya, ketika hatinya itu hanya mengakui Allah sebagai penciptanya dan mengakui Allah sebagai satu-satunya yang dia ibadahi, maka dia tidak akan minta tolong, tidak akan bertawakal, tidak akan istighasa, apapun bentuk ibadah yang lain kecuali hanya kepada Allah. Dia akan gembira kalau mendapatkan apa yang dicintai dan diridhoi oleh Allah. Ya, demikian juga dia akan benci, tidak senang kepada apa yang dibenci dan tidak disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang dijadikan penolongnya, ya, wali-walinya Allah, dan yang menjadikan musuh, ya, musuh-musuhnya Allah. Nah, karena itu hati yang kaya semakin sempurna kekayaannya sesuai dengan kadar, ya, keikhlasannya kepada Allah, sesuai dengan kadar mahabbahnya, kecintaannya kepada Allah, sesuai dengan kadar, ya, harapannya kepada Allah. Semakin sempurna, maka semakin sempurna pula tidak butuhnya kepada makhluk. Jadi kalau seorang hamba semakin kuat mencari keutamaan, rahmat, harapan kepada Allah untuk memenuhi hajat-hajatnya, untuk menolak mudarat-mudarat yang pasti dia akan dapatkan selama dia hidup, maka semakin kuat pula ibadahnya dan penghambaannya kepada Allah. Ya, karena itu ulama mengatakan istagni amman syi'ta takun nadhirahu. Merasa cukuplah kepada siapapun yang kamu inginkan,
maka kamu akan menjadi sebanding dengannya. Kalau kita punya tetangga orang kaya, mau sebanding dengannya, tidak perlu sebanding berapa miliar tabungannya, berapa banyak mobilnya, tidak perlu. Kalau kamu ingin sebanding, kamu merasa cukup dari dia. Jangan minta-minta dan butuh sama dia. Kamu akan sebanding. Si fulan tidak punya mobil, tapi tidak pernah pinjam mobilku, berarti dia cukup. Si fulan kelihatannya tidak ada uangnya, tapi tidak pernah pinjam sama saya. Berarti apa bedanya saya dengan dia? Mirip-mirip saja. Ya, mirip-mirip saja. Walaupun yang nampak tidak mirip. Apanya yang membuat dia sebanding? Kekayaan hatinya, bukan kekayaan yang nampak. Karena tidak butuh. Semakin kamu tidak butuh, semakin kamu sebanding. Bahkan bisa kamu lebih. Ya, walaupun dia banyak rumahnya besar, banyak mobilnya, tapi kalau ada masalahnya datang sama kamu. Bagaimana ini bro? Istriku begini. Banyaknya uangmu itu kenapa tidak pernah cukup? Berarti kan dia butuh sama kita. Berarti lebih kaya kita daripada dia. Iya. Wa afdal ala man syi'ta takun amirahu. Ini kalau mau lebih, maka jadikanlah dirimu lebih afdal, lebih baik. Ya, lebih dari banyak hal. Kepada siapa yang kamu inginkan, maka kamu akan jadi pemimpinnya. Ya, pemimpinnya orang tersebut. Jadi kalau suami ingin jadi pemimpin istri, harus selalu lebih daripada istri. Walaupun asalnya kalau sudah menikah kita pemimpinnya. Tapi kalau ingin jadi pemimpinnya yang sejati, berusahalah selalu lebih, kasih uang lebih, jangan sesuai yang dia minta. Apalagi jangan dikasih nanti kalau minta, nanti dia yang jadi bos kita, bukan kita yang jadi bosnya. Ya, berbuat baiklah padanya dalam urusan apapun yang kamu bisa. Kamu akan jadi pemimpinnya. Kalau dia memasak, dibantu, walaupun itu pekerjaannya. Kalau dia mencuci, dibantu. Sebagai laki-laki kan gengsi mencuci. Ya, walaupun memang bukan pekerjaannya. Gengsi membersihkan rumah atau gengsi mengasuh anak. Tapi kalau kamu bantu, kamu akan jadi amirnya dia. Bukan terbalik. Wahtaji ila man syi'ta takun asirahu. Dan penuhilah hajatnya siapapun yang kamu inginkan, maka orang itu akan menjadi tawananmu. Kalau orang selalu dibantu kan dia merasa tertawan.
Kalau orang tua bilang, kalau kita selalu dibantu, tidak enak sama si fulan. Kenapa terlalu banyak membantu? Jadi kita tertawan dengan bantuannya. Ya sama dengan negara kita, terlalu banyak utangnya. Maka keinginan orang lain itu, negeri lain selalu diikuti. Kenapa ya? Kita tertawan. Jadi bagaimana kira-kira kalau Allah Azza wa Jalla, Allah yang maha kaya, Allah yang maha punya nama-nama dan sifat-sifat yang sempurna, Allah yang memenuhi segala kebutuhan kita. Ya, betul-betul seseorang itu atau seorang hamba itu tidak zalim dan bodoh kalau dia tidak tahu tentang hal tersebut. Ya. Karena itu seorang hamba ketika ingin mencapai derajat seperti tadi, ya, dia harus mengerti dua hal, mengerti dirinya dan mengerti penciptanya. Ya, mengerti penciptanya sebagai Rabb, sebagai sesembahan, dan mengerti dirinya sebagai seorang hamba yang selalu butuh setiap saat, setiap waktu, kapanpun dan dimanapun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, karena itu seorang hamba hendaknya selalu mengeluh kepada Allah, bukan mengeluh kepada makhluk. Semakin banyak kita mengeluh kepada makhluk, semakin banyak mudarat yang muncul. Ya, semakin banyak kita mengeluh kepada makhluk, maka kita semakin miskin di hadapan makhluk tersebut. Tapi kalau kita semakin banyak, apalagi kalau bisa mengeluh hanya kepada Allah, ya Allah yang menutupi hajat kita, Allah yang menghindarkan kita dari mudarat, bahkan Allah yang mengampuni dosa-dosa kita, maka menjadilah kita makhluk yang paling kaya di hadapan makhluk. Tidak mungkin kaya di hadapan Allah, karena kita ini miskin di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Antumul fuqara ila Allah. Ya, tetapi kaya di hadapan makhluk. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, sebagai pelengkap, ya, mendidik sahabatnya untuk bagaimana sahabat itu merasa kaya dengan Allah dan tidak butuh atau mengurangi minimal, ya, kebutuhannya kepada makhluk. Itu perlu latihan, melatih jiwa. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada Abdullah bin Abbas sewaktu Ibnu Abbas masih kecil. Hadis yang masyhur, ya. Ya gulam, inni uallimuka kalimat. Di antara yang wahai gulam, wahai anak kecil, saya ajarkan kepadamu beberapa kalimat. Di antaranya, idza sa'alta fas'alillah. Jika kamu meminta, mintalah kepada Allah. Nabi tidak mengatakan jika kamu minta, mintalah kepada ibumu, bapakmu, kakakmu,
atau siapapun, tapi mintalah kepada Allah. Ya, bukan berarti manusia dilarang sama sekali minta kepada orang tuanya, bukan. Ya. Tapi asalnya dia minta dulu kepada Allah. Kadang permintaannya dipenuhi lewat ibunya, bapaknya. Tapi asalnya dia minta kepada Allah sebelum yang lainnya. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Dan kalau kamu memohon bantuan, pertolongan, minta tolonglah kepada Allah sebelum minta pertolongan kepada makhluk. Kadang-kadang tidak perlu memang minta kepada makhluk, Allah sudah cukupi. Nah, karena itu ketika Nabi SAW membaiat sebagian sahabatnya, ya, di antara baiatnya supaya sahabat itu tidak meminta kepada manusia sedikit pun. Karena itu setelah baiat beberapa waktu kemudian, Auf ibnu Malik yang ikut dalam baiat dan menyaksikan pembaiatan tersebut, dia mengatakan, falaqad ra'aitu ba'dha ulaik yaskutu sauta ahadihim fama yas'alu ahadan yunawiluhu iyyah. Saya melihat sebagian sahabat yang ikut dalam baiat itu, ketika jatuh cambuknya, dia tidak minta kepada siapapun untuk mengambilkan cambuknya. Dia sendiri yang pergi ambil. Kenapa? Dia ingat baiatnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Walaupun bukan berarti ketika dia minta itu hal yang haram, bukan. Boleh-boleh saja. Tapi begitu dia terdidik pendidikan Nabi, sampai hal seperti itu pun dia tidak minta bantuan kepada makhluk, supaya dia terlatih tidak meminta bantuan kepada makhluk. Ya, tapi selalu berusaha mencukupi dirinya dan selalu meminta hanya kepada Allah. Nah, jadi tauhid itu, ini kan asalnya tauhid, ya. Tidak meminta hanya kepada Allah. Tetapi tauhid itu kalau diterapkan akan membawa manusia mencapai derajat akhlak yang mulia. Ya, akhlak yang mulia, punya akhlak yang tinggi. Dan punya kekuatan, ya, kekuatan rohani, kekuatan jiwa untuk menanggung beban. Ya, menanggung beban. Karena kelemahan kita ini kan selalu ingin nyaman, dan bebannya dipikulkan kepada orang lain. Ya kan begitu. Kenapa banyak pejabat yang gagal sampai korupsi? Karena dia pikulkan beban itu kepada rakyat. Tapi kalau dia pejabat yang benar, dia harus pikul. Kalau tidak bisa dia pikul semuanya, sebagian besar dia pikul.
ini APBD untuk rakyat, bukan untuk saya. Ya kan begitu. Kamu diberi amanah supaya kamu yang atur, bukan supaya kamu yang ambil. Itu kan namanya beban jiwa. Kalau kuat mengatur ya jadilah pejabat. Kalau tidak kuat tidak usah. Ya kan itu nanti dikatakan jangan meminta jabatan amanah, karena nanti ditanya pada hari kiamat. Fa innaha nadama, nanti kamu menyesal. Tapi kalau kuat ya pahala luar biasa, karena memberi kebaikan kepada banyak orang tidak bisa dilakukan kalau bukan jadi pejabat. Ya, luar biasa juga kebaikannya. Kebaikannya pejabat melebihi kebaikannya ulama. Ya, kalau misalnya dibuatkan perda, semua orang harus taklim subuh. Ya, ASN tidak bisa menolak. Kalau ulama kan tidak bisa begitu, tidak bisa mengajar, tidak bisa memaksa atau memberi paksaan. Ya, dipaksa pejabatnya hafal minimal juz ammah. Kalau tidak hafal tidak bisa naik pangkat. Nanti ASN-nya hafal semua. Ya misalnya ya jadi tauhid kalau diterapkan ya membuat akhlak yang mulia. Karena itu keliru ketika orang mengatakan bahwa orang yang bertauhid itu tidak berakhlak. Itu tidak mengerti hakikat tauhid atau melihat oknum. Ya, kalau orang bahasanya, kalau ada yang keliru kan selalu oknum. Oknum. Jadi didik orang bertauhid meminta, tidak meminta kecuali hanya kepada Allah. Ya, para sahabat menerapkannya seperti itu. Sampai ada yang cambuknya jatuh tidak minta tolong kepada sahabat yang lain untuk mengambilkannya. Walaupun itu bisa dan boleh. Tapi karena dirinya terdidik, saya selalu tidak mau. Saya merasa kaya, tidak mau bantuan orang lain. Kalau kaya kan artinya tidak mau bantuan. Kaya kan artinya membantu malah. Nah, karena itu yang paling terakhir ya, salah seorang sahabat namanya Sauban, dulunya seorang budak, ya, seorang budak, kemudian dimerdekakan oleh Rasulullah SAW. Beliau membawakan sebuah hadis Nabi SAW, man yadman li wahidatan wa adminu lahu al-jannah. Siapa yang bisa menggaransi saya, kata Nabi, menggaransi saya satu masalah saja, satu masalah, satu hal, saya garansi baginya surga. Qala qultu ana ya Rasulullah. Maka saya mengatakan, saya Rasulullah. Pada dulu ini seorang budak. Maka Rasulullah SAW mengatakan, ini satu hal, la tas'alin nasa syai'a, jangan kamu meminta kepada manusia sedikit pun. Maka itulah yang dia amalkan. Ketika cambuknya jatuh dari ontanya, dia tidak minta tolong kepada manusia, dia sendiri yang turun. Karena dia ingat
siapa yang menggaransi, sampai cambuknya pun jatuh, wah itu garansi saya kepada Nabi. Saya menggaransi tidak meminta kepada siapapun dari manusia, supaya saya juga digaransi surga, ya. Nah, jadi kalau urusan dunianya saja dia garansi, bagaimana dengan urusan akhiratnya? Ya, bagaimana dengan urusan akhiratnya? Karena itu banyak orang muslim sendiri yang mengaku muslim selalu mau digaransi, ya, selalu mau digaransi, kalau kamu bayar kamu masuk surga, ada tiket masuk surga, karcis, jamin duniaku, saya jamin akhiratmu, ya. Jadi kesimpulannya, hati yang kaya adalah hati yang bergantung untuk memenuhi segala hajat dan menghindari segala mudarat hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu hakikatnya orang yang bergantung hatinya kepada makhluk, dia sombong kepada penciptanya, seakan-akan Allah tidak cukup kaya, seakan-akan Allah tidak mampu menolongnya, seakan-akan Allah tidak bisa menutupi hajat-hajatnya. Ya, makanya orang yang bergantung kepada makhluk, dia akan menghinakan dirinya kepada makhluk. Puncaknya ketika dia menyembah makhluk selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, saya kira cukup ya untuk pertemuan kita hari ini. Nasallallahu subhanahu wa ta'ala taufiq wassadat, ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Wa nasallallahu subhanahu wa ta'ala ayyuballighana Ramadan innahu jawadun karim. Sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.